Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum pembiakan tanaman, stek batang, dan stek daun. Untuk alat yang pertama yaitu gembor atau alat siram tanaman. Yang kedua yaitu ada penggaris, boleh memakai, boleh tidak, digunakan untuk mengukur bahan tanamnya supaya ukurannya sama. Selanjutnya yaitu ada spidol, boleh memakai, boleh tidak. Tujuannya yaitu untuk pelabelan. Selanjutnya yaitu cutter untuk memotong bahan tanam. Selanjutnya saya memakai polybag. Ukurannya terserah, bisa juga memakai pot. Untuk bahan yang pertama yaitu media tanam. Di sini saya menggunakan tanah biasa yang dicampur dengan pupuk kompos. Untuk bahan tanam stek batang, di sini saya menggunakan tanaman pepaya sayur, dan untuk stek daun menggunakan tanaman lidah mertua. Baiklah, kali ini kita akan menyiapkan media tanam untuk stek. Yang pertama adalah kokopit dengan campuran bahan organik, lalu ada pupuk organik juga dengan campuran tanah. Kita mencampurnya dalam wadah kresek ini dengan komposisi 1:1. Setelah ditimbang dengan ukuran tangan dengan komposisi 1:1, kita mengaduknya sampai benar-benar rata. Setelah itu kita akan masukkan ke wadah botol yang telah disiapkan. Saya menggunakan barang bekas sebagai potnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi limbah dari botol bekas yang tidak termanfaatkan. Sekaligus ini botolnya cukup kuat juga dalam menopang atau menahan beban dari tanah dan tanaman. Kita isi sampai hampir penuh, tapi jangan terlalu penuh. Cukup sebatas garis ini saja. Dan jangan dipres karena itu akan mengganggu aerasi dari porositas tanah tersebut. Jika tanahnya kurang, kita bisa tambahkan komposisi 1:1 kembali untuk mengisi botol ini. Saya menggunakan media tanam dengan campuran arang kam. Selain dapat memberikan hara yang baik, saya juga memberikan campuran kokopit, yang dimana kokopit ini bertujuan untuk mengikat ketersediaan air di dalam tanah, sehingga jika kita melewatkan menyiram tanaman tersebut masih terjaga kelembabannya dan kandungan airnya masih ada, karena kokopit dapat mengikat molekul air. Kita tambah karena masih kurang sedikit komposisi tanahnya. Kita ambil satu genggam dari masing-masing pupuk. Nah, saya menggunakan botol secara vertikal ini sebagai pot untuk media tanam stek batang, sedangkan yang secara horizontal ini digunakan untuk bahan stek daun. Sekian saja itu berikutnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pemotongan pada stek batang. Di sini kita akan menggunakan dua teknik, yaitu pemotongan secara lurus dan satu lagi pemotongan secara miring. Teknik pertama yang kita lakukan adalah teknik memotong secara lurus pada batang tanaman pepaya ini. Tanaman pepaya batangnya dibagi menjadi 3 potongan, yaitu bagian bawah, bagian tengah,
dan juga bagian pucuk atau ujung. Teknik selanjutnya, dalam melakukan stek batang, kita akan memotong bagian-bagiannya secara miring. Batang pepaya yang telah dipilih dibagi menjadi 3, dengan setiap bagian-bagian ujungnya dipotong atau disayat secara miring yang telah dicontohkan pada bagian video. Namun, batang pepaya yang saya pilih ini rupanya terlalu panjang, jadi saya membuang sedikit pada bagian tengah dan melanjutkan menyayatnya dengan ukuran yang memang sudah pas ingin dilakukan stek. Jika sudah, tanaman pepaya yang telah dilakukan pemotongan secara miring akan terbagi menjadi 3, yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan bagian pucuk. Untuk yang selanjutnya yaitu penanaman pada media tanam dengan stek batang, yaitu dengan 2 perlakuan. Yang pertama yaitu irisan datar, dan yang kedua yaitu dengan irisan miring. Di sini yang dipakai yaitu bagian bawah, bagian tengah, dan juga bagian atas. Mari kita tanam. Untuk bagian tengahnya. Dan untuk yang terakhir yaitu bagian atas. Untuk yang kedua yaitu bagian yang dengan irisan miring. Untuk bagian bawahnya yaitu ini. Yang ini dengan bagian tengah. Yang selanjutnya yaitu bagian atas. Pada praktikum stek daun kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu cutter atau alat yang tajam lainnya, pot atau polybag, media tanam berupa tanah, kalau ditambahkan pupuk tambah lebih baik, dan yang terakhir adalah tanaman lidah mertua. Selanjutnya yaitu kita akan mengisi media tanam. Di sini ada gelas plastik sejumlah 12 yang digunakan sebagai medianya, tempatnya. Terus ada pupuk kompos yang sudah tercampur dengan tanah. Selanjutnya yaitu kita akan mengisi gelas plastik ini dengan pupuk kompos yang sudah tercampur tanah. Sini 12 gelas plastik ini sudah terisi dengan pupuk kompos yang tercampur tanah. Untuk stek daun di sini kita menggunakan tanaman lidah mertua. Di sini ada 2 perlakuan. Yang pertama diiris datar dan yang kedua diiris miring. Untuk yang diiris datar, di sini dipotong menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian bawah,
kemudian bagian tengah, dan bagian atas. Seperti ini. Bagian bawah, tengah, dan bagian atas. Kemudian yang kedua yaitu diiris miring. Untuk bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Seperti ini. Kemudian kita akan lakukan penanaman. Yang pertama, kita akan melakukan penanaman untuk lidah mertua dengan irisan datar. Yang pertama ini ada pucuk, kemudian untuk bagian tengah irisan datar, dan ada pangkal atau bagian bawah. Untuk selanjutnya yaitu penanaman lidah mertua dengan irisan yang miring. Pertama kita akan menanam bagian ujung. Kemudian bagian tengah dengan irisan yang miring. Dan yang terakhir bagian pangkal.